Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast kami. Podcast kami ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas KKNI Project Filsafat Bahasa yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Surip, SPD MSI. Tema kami kali ini yaitu Bahasa Indonesia dalam menghadapi modernitas, peran pemuda dalam evolusi bahasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arum Melati, Prodi Sastra Indonesia, reguler A, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan yang akan membantu jalannya podcast kita hari ini. Bersama saya ada juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Al-Fahatin. Saya Siti Rahima. Saya Catherine Cipayung. Saya Jovita Sela Brutaliga. Mereka ini nantinya akan membantu saya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Hadini Najah. Beliau ini merupakan angkatan 21 Sastra Indonesia. Beliau ini juga anggota aktif di Korsas, penulis di Jurnal Sastra Nesia, dan kakak juga termasuk salah satu mahasiswa pertukaran kampus Merdeka ya kak? Itu di mana kak? Di Jakarta, kampusnya Uhamka. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin menanya tentang pertukaran mahasiswa bisa ditanya di IG kakak ini ya, nanti akan saya terakan. Oke, jadi kak, setiap hari ini kita pasti berinteraksi dengan bahasa ya kak. Entah dalam percakapan sehari-hari, podcast seperti kita ini, kemudian juga dalam bentuk tulisan dan juga medsos. Menariknya bahasa Indonesia kita ini terus berkembang seiring zaman yang semakin maju, terutama pada generasi kita ini yang banyak menggunakan istilah-istilah asing ya kak, seperti generasi X sekarang yang banyak menciptakan istilah Sigma, Pi, seperti itu kak. Jadi saya ingin bertanya kepada kakak, bagaimana nih pendapat kakak terhadap bahasa kita akhir-akhir ini, terutama penggunaan bahasa gaul? Langsung dijawab. Iya kak. Untuk perkembangan sendiri ya, kalau misalnya konteksnya ini masih terlalu luas karena bahasa itu kan dinamis sifatnya. Nah, jadi kalau misalnya pendapat kakak untuk keseluruhan, kakak belum melakukan riset itu. Nah, tapi kalau melalui pengalaman, kakak masih bilang bahasa Indonesia kita tuh masih bertahan. Karena kalau lingkungan kakak kan belakangan ini banyak bergaul sama orang-orang yang punya suku budaya yang beda-beda, kayak kemarin pertukaran. Terus juga kemarin baru pulang magang di daerah Indonesia yang agak timur di Sulawesi. Nah, itu kan kalau di Sulawesi sebenarnya bahasa Indonesianya juga agak berbeda sama kita. Jadi untuk saling nyambung gitu kan, untuk menjunjung persatuan tadi, biar kita connect satu sama lain ya kami menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, tapi kalau untuk kita yang sama-sama Medan gitu kan, teman main, mungkin ada sedikit yang namanya pergeseran bahasa. Nah, menurut kakak itu kan pergeseran bahasa yang kita alami itu merupakan bentuk evolusi alami. Itu memperkaya atau memperburuk identitas bahasa kak? Itu jawabannya sebenarnya singkat sih. Itu bisa jadi evolusi alami yang memperkaya bahasa itu, tapi catatannya harus tetap mempertahankan entitas dari bahasa tadi. Berarti jadi tergantung individunya penggunaan bahasa seperti apa? Kalau dari saya kak menanya, menurut kakak sejauh mana teknologi dan juga media sosial berperan dalam transformasi bahasa Indonesia di era sekarang ini kak? Kalau ditanya pengaruh, kita semua pasti tahu sangat berpengaruh ya, karena kan kita tahu media sosial itu cangkupannya sangat luas dan sangat cepat gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali kalau menurut. Jadi kak, terus bagaimana nih kakak melihat peran sastra dan seni dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan bahasa Indonesia di tengah arus modern ini? Peran sastra sama seni. Kalau dari pandangan kakak itu berpengaruh ya, karena kita tahu sendiri terkadang sastrawan atau musisi lah kita bilang untuk menciptakan puisi ataupun musik, mereka kan juga menggunakan bahasa Indonesia yang baku tapi dicampur dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari. Nah, itu kan
artinya juga mempengaruhi bahasa itu untuk memperkembangkan bahasa tadi. Sastra dan seni tadi Seni, ya. berpengaruh untuk perkembangan bahasa. Karena kalau nggak ada bahasa ya nggak akan ada. Iya, benar. Jadi menurut kakak gini, bagaimana sih kak idealnya keseimbangan antara pelestarian bahasa Indonesia eh, yang baku dengan kebebasan berekspresi melalui bahasa seperti itu, Pak? Kalau idealnya yang menurut kakak, yang seharusnya gitu kali. Yang seharusnya kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia baku itu ya, terlepas kita yang memang basicnya prodi sastra atau pendidikan bahasa Indonesia gitu kan. Kan juga mahasiswa yang di Indonesia itu juga harus menggunakan bahasa Indonesia kalau misalnya dia cangkupannya di kampus gitu kan, di dalam ruang kelas, atau kami juga waktu magang kalau misalnya dikelompokkan tempat formal gitu kan menggunakan bahasa baku, apalagi yang sifatnya memang resmi gitu, kayak misalnya surat-surat resmi gitu kan, terus kayak koran, kadang kan ada etika jurnalistiknya juga gitu. Itu sih. Baik Kak, untuk selanjutnya melihat perkembangan saat ini kan bahasa Indonesia tetap berevolusi dengan masuknya istilah baru yang seperti bahasa asing atau bahasa gaul dalam perubahan untuk cara berkomunikasi. Nah, menurut Kakak sendiri nih, jika tren ini terus berlanjut, bagaimana pandangan Kakak tentang masa depan bahasa Indonesia dalam 20 tahun ke depan? Untuk perkembangan di 20 tahun ke depan gitu. Kalau secara pandangan aja pasti bakalan terus berkembang dan bahasa Indonesia itu pasti terus kaya gitu kan. Tapi konteksnya kalau misalnya ada tren-tren istilah asing atau bahasa gaul, kita lihat dulu kalau misalnya contoh dari istilah asing itu yang gimana. Contohnya kan kayak update, nah itu kan bahasa update, terus kayak selfie, itu kan bahasa asing kan, dia diambil dari bahasa Inggris, kayak unduh, itu kan dari bahasa asing. Nah, kalau bahasa gaul, contohnya apa? Contoh bahasa gaul kan kayak baper, terus apa lagi? Caper, ya. Itu kan, nah, yaudah, jadi ya tergantung bahasanya lagi gitu, bahasa Indonesia kita ini bakalan rusak atau enggak. Sebenarnya kalau secara pribadi saya ya banyak kayak misalnya di Instagram apa segala macam dibilang kalau misalnya nilai akademis itu memang kan penting di dalam kuliah, tapi kalau organisasi pun bukan dalam artian kata memaksa, tapi kayak organisasi ini jadi pilihan kedua untuk membangun relasi terutama di nantinya di dunia pekerjaan seperti itu. Tapi kayak bingung gitu nggak? Ini sebenarnya cocok nggak sama saya gitu. Jadi kayak belum ada sampai sekarang organisasi yang tertarik untuk saya seperti itu ya. Ibaratnya kalau misalnya kita ini yang kuliah aja itu kan teoritis sifatnya kan, kita baca terus, apalagi kita yang sastra Indonesia gitu, kita yang memang humaniora kan sifatnya penelitian. Kalau misalnya kayak MIPA atau teknik itu kan mereka ada prakteknya. Nah, kita nyari praktek itu ya dari organisasi tadi seharusnya. Jadi kita membangun jiwa kepemimpinan kita. Kayak mana kita kayak adik bilang, adik belum ada yang tertarik gitu kan, karena ya memang sebenarnya karena nggak nampak makanya nggak tertarik gitu kan. Nah, kalau kami dulu kayak kelihatan, jadi kayak oh iya ya seru ya, oh bareng kakak ini ya gitu, oh kakaknya ada yang ini ya gitu kan. Jadi kan walaupun kita nggak basic di kayak misalnya kakak lah dari awal kan kayak aku salah jurusan gitu kan, berarti gitu juga kan. Nah, kenapa harus sastra Indonesia gitu? Tapi kan kayak jumpa abang-abang yang keren, jumpa kakak-kakak yang memotivasi, ternyata kita nggak sendiri. Oh iya, kalau misalnya mau buntu bertanya bukan hanya sama dosen, karena dosen kita kan apalagi kita yang masih maba gini baru-baru, kita kan merasa kaku masih untuk deketin dosen gitu kan. Terus kayak kita belum kenal dosen ini kayak mana, kita cuma tahu pas dia ngajar doang. Nah, jadi kayak terkadang dari pihak kita hati, oh ini kayak gini, iya memang kak, tapi sekarang sama kami udah kayak gini, udah karena ada kayak kawan cerita, terus kayak kalau kita tahu, oh kedepannya aku harus begini ya, ngambil hati ini gitu kan. Ini kan ibaratnya kita ini di sastra Indonesia walaupun katanya salah jurusan, tapi kita udah nyemplung di lutut loh.
Nah, air itu akan terus naik. Daripada kita tenggelam, mending kita belajar berenang gitu. Dan kekhawatiran itu sebenarnya bisa kita tangkis karena bahasa Indonesia ini, terkhusus sastranya, itu yang dasar kali. Pertama, kenapa kakak bilang? Karena sekarang kalau misalnya mau ngelamar kerja, itu yang dilihat CV. CV itu penulisan. Siapa yang handal? Sastra. Iya, betul. Tuh, yang pertama. Kedua kan juga ada esai pendukung atau apa portofolio. Nah, itu yang dibangun. Makanya kakak bilang jangan berpatokan sama kampus. Kampus mau kita yang penting nggak absen lah ngerjain tugas, ya udah nilainya A. Jadi nggak usah kita stresin kali, nggak usah kita pusing-pusingin kali. Iya nggak sih? Kakak aja sampai sekarang ada hal yang agak disesalin ya, karena kakak sempet stresin tugas-tugas itu, karena kayak di semester 1 sampai semester 3 itu kakak ya kayak kalian gitu kan, seambis itu, bahkan kayak menutup organisasi biar kakak fokus ke kampus gitu kan, karena kita lihat KKNI pasti kaget banget dong kan. Awal-awal ya. Iya kan, iya. Padahal kayak ya udah kalian bangun aja relasi sama kating-kating, kayak kakak bilang tadi, ikut organisasi. Kalau misalnya kayak nanya yang pertukaran mahasiswa itu, kalau kakak di UHAMKA, kenapa sih UHAMKA gitu kan, pertanyaan juga tuh kan, karena UHAMKA ini sebenarnya universitas kampus yang swasta. Kenapa sih kita negeri mau di swasta gitu kan, pertanyaan juga itu. Baru pun juga nggak besar kali kan, lagi ada yang masih asing kan dengarnya. Jadi kenapa kakak ngambil itu? Pertama, pertukaran mahasiswa, ajang mereka untuk promosi yang terbaik. Pasti kita difasilitasin terbaik banget dong gitu kan. Ya itulah kakak ngambil itu. Karena kan kayak ngerasa kita perantauan. Itu kali pertama yang kakak ngerantau juga kan. Jadi kayak ya deh swasta aja. Ya udah, jadi ditambah itu kan lebih ke Islam gitu kan deh. Jadi kayak kadang kan kita khawatir gitu kan, karena bukan tempat kita kan nggak tahu makanan yang halal haramnya gini gitu. Jadi kayak kadang oh ya di sini aja deh, kan di sini minimal lingkup yang jualan kan muslim juga gitu. Itu sih. Terus apalagi ya alasannya? Ya karena ngerasa kan kayak orang-orang kan berfokusnya pasti ke negeri. Nah, kita ambil peluang yang di bawah, dan ngambil sastra Indonesia pun kakak sebenarnya ngambil itu karena orang ngajarnya pendidikan. Sastra Indonesia kan sedikit, makanya kita lebih sedikit dari mereka. Oke, jadi itu tadi ada beberapa pertanyaan tentang evolusi perkembangan bahasa dari kami. Teman-teman kalau misalnya nanti ada mau komen-komen atau yang ingin tahu lagi bisa ditulis di kolom komentar dan narasumber kita ini di Instagram ya. Untuk sebagai penutup, saya ingin bertanya Kak, ada nggak pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada pemuda dalam menjaga perkembangan bahasa kita ini? Untuk pesan, ya kita harus bangga sama bahasa Indonesia kita. Itu kan komunikasi utama kita. Terus juga kita lah sebagai generasi muda, kita juga harus ingat sumpah kita di Sumpah Pemuda, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa satu, bahasa pemersatu. Nah itu sih. Jadi tetap meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, iya. Terima kasih banyak kepada Kak Andini yang sudah mau memberikan wawasannya guys, untuk pembelajaran kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman, para penonton dan juga Bapak pembimbing kita yaitu Bapak Dr. Surip SPD MSI. Semoga podcast ini menjadi sumbangsi kecil bagi kita untuk menjaga perkembangan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.